Jumpa lagi dengan Arif. Saya akan membahas vektor dan skalar seri 12 dengan topik mengapa penjumlahan vektor analitik menggunakan Pythagoras. Yuk. Oke, prasyaratnya kita pelajari dahulu. Ini prasyarat menggambar penjumlahan vektor secara polikron akan digunakan untuk memahami penjumlahan dengan metode analitik. Ini adalah 3 buah vektor A, B, dan C. Kemudian diminta untuk menggambar jumlah 3 vektor A, B, dan C yang dinyatakan dengan vektor D. Oke, yang pertama adalah kita pindahkan vektor A, kemudian vektor B dipindahkan seperti ini ya, tanda arah dari vektor A dihubungkan dengan titik tangkap vektor B, kemudian titik tangkap vektor C dihubungkan dengan tanda arah vektor B, dan hasilnya adalah titik tangkap vektor A dihubungkan dengan tanda arah vektor C. Seperti ini, hasilnya adalah vektor D. Jadi saya ulangi, jadi vektor A ditambah B ditambah C sambung menyambung terus ya, jadi hasilnya adalah awal dihubungkan akhir. Ini akan dipakai untuk memahami ketika kita menjumlahkan dengan metode analitik. Oke, lanjut. Menguraikan vektor dan menjumlahkan vektor uraian. Nah, ini adalah vektor P1 dengan sudut alfa terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita proyeksikan terhadap sumbu X, namanya vektor komponen. Ini hasilnya adalah P1X. Kemudian kita masukkan nilai vektornya, komponennya adalah P1X, dimasukkan ke sumbu X. Kita proyeksikan vektor P1 terhadap sumbu Y, kemudian hasilnya P1Y kita masukkan ke dalam tabel, positif ya, naik. P1X juga positif ke kanan. Kemudian ada vektor kedua V2 dengan sudut beta terhadap sumbu X, kemudian kita proyeksikan ke arah sumbu X, hasilnya adalah V2X, arahnya ke kiri. V2X masukkan ke dalam tabel. V2X ini komponen terhadap sumbu X nya adalah negatif ke kiri, V2 kosinus beta. Kemudian kita proyeksikan vektor V2 terhadap sumbu Y, hasilnya adalah V2Y, kita masukkan ke dalam tabel. Ini positif ke atas ya, V2 sinus beta. Berikutnya vektor ketiga V3 yang digambarkan dengan warna ungu dengan sudut gamma terhadap sumbu X. Kita proyeksikan terhadap sumbu X, ini hasilnya adalah V3X, kita masukkan ke dalam tabel, positif ke kanan ya, V3 kosinus gamma. Kemudian kita proyeksikan V3 terhadap sumbu Y, ini adalah hasilnya V3Y ke bawah, negatif, kita masukkan ke dalam tabel, min V3 sinus gamma. Kemudian kita jumlahkan komponen sumbu terhadap sumbu X, itu hasilnya adalah sigma Vx. Kita jumlahkan komponen sumbu terhadap sumbu Y, hasilnya adalah V. Itu kita menjadikan satu hasil uraian vektor-vektor tadi terhadap, agar lebih jelas di sini sumbunya kita buatkan baru. Ini adalah sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Kita pindahkan vektor P1X, arahnya ke kanan, positif. Ya, ini penerapan dari syarat tadi ya, cara poligon. Kita jumlahkan dengan V2X ya, kita sambungkan tapi arahnya ke kiri ya, warna biru V2X. Kemudian ujungnya V2X kita hubungkan dengan V3X ke kanan lagi, dan terakhir hasilnya adalah sigma Vx itu yang warna hitam. Jadi ini adalah jumlah dari komponen vektor-vektor terhadap sumbu X. Berikutnya kita menjumlahkan ke arah sumbu Y. V1Y merah ke atas positif, kemudian V2Y ke atas lagi, sambung ke atas V2Y, kemudian V3Y arahnya ke bawah, ke negatif, kita sambungkan turun, dan hasil terakhirnya adalah sigma Vy warna hitam. Kemudian maka hasil vektor resultan ini Vx baik sigma Vx maupun sigma Vy kita jumlahkan dengan metode jajar genjang. Namun demikian, ini adalah bentuknya istimewa persegi panjang seperti ini. Kemudian hasilnya adalah VR ya, VR ini adalah metode jajar genjang. Nah, maka itu kalau di sini sigma Vy ini kita geser ke kanan sini, maka akan diperoleh segitiga. Segitiganya adalah sisi-sisinya adalah sigma Vx, sigma Vy, dan VR ya, sehingga nilainya adalah dengan menggunakan dalil Pythagoras, jadi VR sama dengan akar dari sigma Vx kuadrat ditambah sigma Vy kuadrat.
kemudian arahnya dinyatakan dengan theta. Theta adalah arkes tan dari sigma VY dibagi sigma VX. Demikian mengapa metode analitik menggunakan dalil Pythagoras. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di video seri berikutnya.